Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Angelina Aprilani Rengganis ST dengan NIM 82537095532. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan program studi teknik mesin dari LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 27 November 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SMK Negeri 4 Tanah Grogot dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Demikian perkenalan dari saya. Silakan menyimak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya, alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Untuk awal, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Alif. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu absen kehadirannya dulu masing-masing ya. Ahmad Aril. Hadir, Bu. Ahmad Juliansa. Hadir, Bu. Alif Akbar Fatoni. Hadir. Aisyah. Hadir, Bu. Davina. Hadir, Bu. Fahri Afwan. Fahri Aska. Hadir, Bu. Fajar Ega Saputra. Hadir, Bu. Marisa. Muhammad Abdul Karim. Hadir, Bu. Muhammad Abdul Rozak. Muhammad Airel. Mutia Kairani. Ya, alhamdulillah ya, semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak. Kita akan bersama-sama dulu untuk menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan jiwa nasional kita. Ibu minta seluruh anak-anakku berdiri serentak, kita akan menyanyikan bersama lagu wajib. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Ibu mulai pelajaran nih, ya. Seperti biasa Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita, ya. Jangan dilupa, itu selalu dihadirkan di pembelajaran guru-guru yang lain juga, ya. Jadi bukan cuma Ibu. Nah, dari kelas untuk materi Ibu kita menyepakati yang pertama, ya. Kita tenang dan fokus. Jadi setiap mendapatkan materi pembelajaran, Ibu harap kalian semua tenang dan fokus sama materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kerjasama saat diskusi. Ya, Ibu harapkan tuh jika Ibu membagi kelompok dalam berdiskusi, masing-masing siswa harus berperan. Ya, jangan saling gondok-gondokan atau tidak menghargai pendapat temannya. Ya, kerjasama itu penting dalam gotong royong berdiskusi. Yang ketiga, ketika kalian ingin menjawab soal atau kalian ingin menyanggah dari pendapat teman-temannya, boleh mengangkat tangan. Ya, tidak perlu berteriak. Ya. Kemudian yang terakhir, setiap ada kawannya ingin presentasi atau kawannya menyampaikan pendapat, tolong kelompok lain atau siswa yang lain itu mendengarkan dulu dengan seksama, jadi sama-sama memahami materi. Kemudian Ibu akan masuk dalam pembelajaran ya, materi kita yaitu
keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Yang dimaksud, tahu nggak itu yang dimaksud APD? Ya, Mutia apa? APD adalah alat yang digunakan oleh tenaga kerja Iya. untuk melindungi seluruh tubuh Hmm. dan kompetensi bahayanya di tempat kerja. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mutia ya. Jadi ya, anak-anak, yang kita bahas ini adalah alat perlindungan diri. Di mana di bidang kita, teknik mesin, itu ada berbagai macam alat perlindungan diri. Untuk apa itu, Bu? Ya memang untuk melindungi kita dari berbagai macam kecelakaan kerja. Ini Ibu bawa contoh beberapa alat perlindungan diri. Contohnya apa ini? Kacamata. Ya, kacamata. Ini fokus untuk melindungi mata. Benar. Di dalam bengkel kita ya, terutama ketika menggerinda atau mengelas, kita pasti membutuhkan untuk perlindungan mata kita karena fokus kita adalah bagian area wajah. Alat-alat perlindungan diri kita, tubuh kita dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian, apa sih yang biasanya menjadi langkah perlindungan yang kalian lakukan untuk melindungi diri pada saat di tempat kerja? Ada yang tahu tidak? Boleh dijawab. Langkah perlindungan apa yang bisa kita lakukan? Ya, silakan anak-anak. Apa yang perlu kita lakukan nih saat di tempat kerja? Ya? Bisa kita ya, boleh? Mematuhi prosedur keselamatan kerja. Terus ada lagi? Memakai alat perlindungan diri. Ya, terima kasih Nak ya. Mematuhi prosedur itu penting ya. Fatal sekali jika kita dalam bekerja apapun bentuknya tidak mematuhi prosedur kerja. Yang sering kita sebut namanya SOP. Ya, apapun bentuknya, di perkantoran, di sekolah, di restoran, di bengkel, semua memiliki SOP, peraturan yang memang harus kita patuhi sebelum menjalankan pekerjaan. Nah, hari ini dari materi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik memahami dan dapat menjelaskan pentingnya K3 lingkungan kerja teknik. Tadi sudah ya, sedikit pemanasan. Alhamdulillah kalian sudah mengerti tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dan menunjukkan prosedur penggunaan APD yang tepat sesuai fungsi dan kebutuhannya. Nanti di materi lanjutan Ibu akan menunjukkan ya beberapa materi ya, kalian nanti akan menyampaikan apa sih yang kalian dapat, bagaimana sih cara melindungi diri atau apa saja sih ya kan alat-alat yang kami gunakan ketika di dalam lingkungan kerja. Nah, kemudian Ibu akan memperlihatkan video ya. Kalian boleh amati, cermati, nanti kalian simak apa yang terjadi dalam video tersebut. Ini video pertama. Ya. Sudah ya? Diperhatikan ya. Nah, menurut kalian, apa sih yang terjadi di video pertama tersebut? Ya, silakan. Di video 1 itu ketika pekerja nyaris mendapatkan cedera karena mata cedera yang patah. Iya, benar sekali Nak. Perhatikan ya. Coba lihat. Kita pikirkan kalau seumpama helmnya itu tidak dipakai. Apa yang terjadi? Betul. Kepala bisa pecah. Bahkan mungkin membawa kematian. Karena kepala wajah ini adalah alat yang paling vital. Ya, mesin gerindra tidak selamanya aman. Apalagi mata gerindra bisa patah atau bisa lepas. Bayangin itu, nyaris saja dia ya, nyaris sekali. Entah matanya atau kepalanya bisa saja terkena. Untungnya ya para pekerja ini menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap ya. Jadi di video kedua ini ada seorang karyawan
Nah, ya, jadi dia sangat tidak mematuhi prosedur. Dia memasuki lingkungan pekerjaan, area kerja, kalau kita katakan mungkin bengkel atau di industri, lapangan industri, kita masuk ke tempat kerja kita tanpa menggunakan alat pelindung diri. Memang karyawan tersebut yang masuk tidak melakukan pekerjaan atau rutinitas, tapi akibatnya apa? Ketika temannya bekerja, dia mendapatkan akibatnya. Ya, bayangin, bisa saja dia terkena benda tajam ya di area lingkungan kerjanya, atau dia bisa mendapatkan imbas dari pekerjaan teman-temannya. Contoh tadi waktu mengelas ya, kena tuh matanya karena dia tidak melindungi mata, apalagi pakai face shield, nggak ada. Kemudian temannya melakukan apa tadi? Memaku pipa, dia malah terkena elemen-elemen yang di atas tanah. Karena apa? Dia tidak menggunakan sepatu safety. Ya, sebenarnya semua APD yang kita gunakan itu punya fungsinya. Hanya saja orang-orang, para pekerja banyak yang melalaikannya. Sudah ya? Udah paham sekali ya bahwa memang alat perlindungan diri itu sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja kita. Baik, Bu. Kemudian Ibu mau tanya ya secara pribadi lah, pernah nggak kalian mengalami sesuatu yang menimbulkan fatal atau nyaris kecelakaan? Boleh cerita sama Ibu. Ya, waktu kapan nih? Di rumah. Motong besi di rumah. Oh pernah ya, kenapa itu? Waktu motong besi? Mata gurindanya patah juga kayak. Nah, ya, betapa bahayanya nih pengalaman dari teman kalian ya, betapa bahayanya, karena pada saat itu mungkin teman kita tidak menggunakan alat pelindung diri, atau mungkin pada saat itu yang dipakai hanya sebagian alat pelindung diri, paling sering digunakan tuh sarung tangan, tapi bagian wajah atau kepala jarang dilindungi. Bahaya sekali, bener nggak ya? Ketika patah, walaupun tidak menancap di kepala, tapi percikan patahannya bisa masuk ke mata, bisa mengenai badan. Nah, itulah makanya resiko kerja itu harus kita minimalkan. Ada lagi pengalaman yang lain? Di rumah boleh, atau lagi ngumpul di sekolah boleh. Ada nggak punya pengalaman yang nyaris menimbulkan kecelakaan? Yang sering ditemui di sekolah apa? Memakai helm. Masih banyak siswa, anak sekolah atau bahkan orang tua di jalan raya yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Betul, kepala helm. Fatal ya. Bayangin kalau kalian tidak sengaja terjadi kecelakaan besar atau kecelakaan kecil, fatal sekali, kepala kita akan terkena benturan bahkan mengakibatkan kematian. Ya, anak-anak, betapa pentingnya itu kita menjaga keselamatan diri kita sendiri dengan menggunakan alat pengaman. Kemudian Ibu akan memberikan suatu video, ya, suatu video, kalian bisa amati nanti apa sih yang terjadi di situ, ya, apa sih dampak negatifnya atau dampak positif yang terjadi di video, ya. Boleh disimak dulu videonya. Hai, ini namanya si Budi. Dia seorang pekerja di PT Pertamina EB Aset 1 Jambi. Hari ini Budi ditugaskan oleh atasan untuk mengencangkan bangunan roda di atas seni. Tanpa memperhatikan prosedur keselamatan kerja, Budi naik ke atas seni dan membawa peralatan. Saat mengencangkan baut, alat-alat yang dibawanya jatuh dan hampir menimpa atasannya. Si Budi pun ditegur oleh atasannya dan disuruh turun. Karena buru-buru, Budi terjatuh dan dapat terlibat dari atasannya. Akhirnya, atasannya menasihati Budi untuk menggunakan pelindung harness dan selalu memperhatikan prosedur keselamatan kerja apabila bekerja di kemudian. Nah, sekarang si Budi sudah berpakaian lengkap dan siap menjalankan tugasnya. Demi keselamatan kerja, betapa memperhatikan keadaan sekitar dan taat pada aturan. Ya,
Nah, lagi terjadi ada pelanggaran. Siapa yang bisa menjelaskan sama Ibu? Ya, silakan. Tidak menggunakan APD ketinggian atau bekerja berada di tempat tinggi tanpa alat penahan jatuh. Misalnya ketidakpatuhan pada prosedur ketiga. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Tepat sekali jawaban teman kalian. Kita lihat nih, si Budi tadi, dia melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Ya, bayangin, yang dia naiki itu sebuah menara. Ya, apa jadinya kalau dia tanpa pengaman? Ya, full harness itu kan yang biasanya mengikat badan belakang kita ya, kalau kita kerja di area tinggi. Kalau terpeleset atau dia lengah, fatik, mengantuk, yang terjadi dia akan terjatuh. Belum lagi dia tidak memakai alat pelindung lainnya seperti helm. Fatal sekali akibatnya. Ya, tetap kita selalu waspada dengan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian ada lagi enggak jawaban lain? Apa dampak-dampak yang kita dapati lagi? Ya, kalau kalian berada di lingkungan kerja seperti Budi, ya, apa coba yang kalian lakukan dengan keadaan seperti Budi itu? Ya, silakan. Pertama, saya akan menghentikan pekerjaan karena kondisi sangat berbahaya. Lalu memperingatkan pekerja agar tidak melanjutkan pekerjaan tanpa pengaman. Ya. Lalu memanggil pengawas K3 atau guru atau listrik. Ya, benar. Ya, perlu diingat. Kita sebagai pekerja harus punya atau harus mematuhi SOP. Ketika kita berada pada tempat yang mungkin kalau kita anggap rawan ya, rawan kecelakaan kerja, rawan terjadi cedera, ya, kita harus menghentikan segera pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan SOP. Kemudian boleh kita memanggil ya, kepala safety panggil ya untuk meminta bantuan. Satu, ya, mengamankan. Yang kedua, mengamati kita ya. Karena apa? Hal seperti itu sangat fatal, sangat riskan, menimbulkan kecelakaan kerja. Ya, tepat sekali bilang temennya, kalau kita pada kondisi seperti itu jangan diteruskan walaupun sekalipun diperintah oleh atasan. Ya, pikirkan keselamatan diri sendiri sebelum melakukan pekerjaan. Ya. Oke, kayaknya agak sedikit ngantuk ya, agak sedikit lemah. Coba kita berdiri semua dulu, Ibu bawa ice breaking dulu sedikit ya. Ya, silakan berdiri dulu serentak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat dulu ya. Jangan ngantuk. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nah, kalian boleh membentuk kelompok ya, atau kelompok yang seperti biasanya kita pakai di materi sebelumnya boleh. Ya, ya sudah ya. Boleh. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang kalian nanti bisa diskusikan bersama kelompok 3 dan terakhirnya kelompok 4. Boleh ya, saling berdiskusi ya, mendekat boleh, asal tetap menjaga ketenangan. Silakan berdiskusi dengan temannya di belakang boleh, temukan. Silakan ditulis nama kelompok dan diskusikan beberapa pertanyaan atau soal yang Ibu. Ya, Ahmad Arya. D kah? Iya, betulan. Arya. Ahmad. Nanti untuk presentasi silakan memaparkan jawaban satu saja dari setiap permasalahan. Silakan. Lampung. Dampak karet fungsinya melindungi dari bahan kimia cair. Boleh juga nanti ada yang menulis, ada yang mencarikan jawabannya. Nanti kalian boleh diskusikan siapa nanti yang jadi pembicara. Ya, yang pembicara boleh semuanya, boleh salah satu. Ya. Perkenalan dulu ya.
Silakan nak, perkenalan dulu. Di atas semua, biar kelihatan sama teman-temannya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan K3? Menurut kelompok 2 apa? Ketiga adalah suatu disiplin yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh pekerja. Iya, itu demikian ya dipaparkan oleh kelompok 2. Kemudian yang kedua, pengertian dari K3 yang kedua, apa saja sih APD yang digunakan? Contohnya apa? Yang didapat dari kelompok 2 apa? APD mata dan wajah. 1. Kacamata pengaman atau safety glass. Fungsi melindungi mata dari debu, serpihan benda, percikan zat kimia, dan radiasi ringan. Kedua, face shield. Fungsi melindungi seluruh wajah dari percikan api, bahan kimia, panas, atau serpihan logam. Digunakan saat penggerindaan dan pengelasan ringan. 3. Goggles. Fungsi menghindarkan mata dari percikan bahan kimia, cair, atau gas berbahaya. Melindungi dari asap dan debu beterbangan. Ya, sudah. Yang ketiga, apa potensi bahaya yang didapat dari kelompok 2? Faktor apa yang didapat? Faktor fisik. Faktor fisik ya, yang didapat kelompok 2 faktor fisik. Kemudian Dampak menimbulkan kerusakan organ, tubuh, dan iritasi kulit. APD yang harus digunakan helm airpuff, penutup telinga, sarung tangan. Alasan memilih APD karena paparan yang rentan berasal dari kebisingan ataupun getaran. Iya, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya, boleh. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Makasih telah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 2 ya. Rumuskan ya, mengidentifikasi potensi bahaya, terus merumuskan APD apa sih yang perlu kita gunakan untuk mencegah atau meminimalkan kecelakaan kerja. Dari 2 kelompok terakhir, ada nggak yang ingin bertanya? Ya, silakan. Untuk kelompok berapa pertanyaannya? Oh, untuk kelompok 3 yang barusan ya. Kelompok 1 bertanya, apa telinga itu perlu nggak sih ditutup atau dilindungi ketika proses pengerindaan pemotongan besi itu ya, yang seperti itu. Menurut kelompok 3 apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Jadi APD telinga atau sumbat telinga Ya, itu betul. Sumbat. sangat berfungsi kalau sedang ingin mengerindak. Iya. Karena gerinda itu suaranya garing sekali. Iya. Bisa membuat gendang telinga. Iya, hebat sekali anak-anakku ya. Benar sekali ya. Kelompok 1 bertanya, kalau kita ngerinda perlu nggak sih earplug juga? Kadang banyak ya yang ngerinda nggak pakai earplug ya. Padahal benar sekali menurut kelompok 3, penting sekali karena telinga itu sangat-sangat vital ya. Organ yang paling vital itu mata dan telinga. Gerindra itu kan sangat bising suaranya sebenarnya. Tidak harus di jalan, pada saat pemotongan juga atau penggerindaan, welding juga tetap melindungi telinga dari kebisingan yang sangat resonansinya tinggi. Oke, terima kasih buat anak-anakku. Baik sekali ya pemaparan presentasinya hari ini. Nah,
kemudian Ibu akan memberikan sedikit motivasi ya tentang K3 ini ya. Pertanyaan yang Ibu pengen tahu dari materi hari ini yang sudah kalian tangkap. Selain pentingnya K3LH ya, apa sih materi yang terpenting yang kalian dapatkan hari ini? Tentang itu bagaimana perilaku dan sikap kita di tempat kerja untuk mempengaruhi keselamatan guna mendapatkan atau meningkatkan produktivitas. Siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan pendapat? Apa sih yang kalian petik dari materi hari ini? Apa tuh pentingnya? Siapa? Silakan. Ya, boleh. Pelajaran terpenting yang saya dapatkan hari ini adalah bahwa sikap dan perilaku kita di tempat kerja memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan dan produktivitas. Iya, betul ya. Jadi dengan tidak mengabaikan SOP, dengan taat terhadap penggunaan APD ini akan meningkatkan produktivitas kerja. Tingkat keselamatan meningkat, keamanan diri meningkat, maka hasil atau outputnya juga meningkat. Ibu merasa kalian benar-benar memahami, benar-benar memetik, ya, benar-benar mendapatkan materi kita hari ini tentang keselamatan kerja. Ya, apa yang perlu kita jaga adalah keselamatan diri. Apa yang perlu kita gunakan? APD atau alat pelindung diri. Semakin keselamatan terjaga, maka produktivitas kerja semakin meningkat. Terima kasih ya anak-anak. Untuk materi akhir, Ibu akan memberikan asesmen ya. Silakan ketua kelas boleh dibagikan. Ya, nanti ini hanya pertanyaan singkat saja. Beberapa menit saja boleh dibagikan rata, nanti dikumpulkan kembali jika sudah. Ibu akan berikan waktu sebentar. Jadi, Ibu ingin tahu nih refleksi kalian hari ini terhadap materi apa? Ibu rasa sudah sangat memahami benar. Silakan ketua kelas mengumpulkan lembar asesmennya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, dari pemaparan materi kita pada hari ini, Ibu rasa kalian sangat-sangat memahami benar ya tentang manfaat, dampak atau potensi bahaya di lingkungan kerja industri ya. Nah, pentingnya sikap Ibu review sedikit, pentingnya sikap kita di tempat kerja itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan diri. Jadi seperti tadi video pertengahan studi kasus kita, banyak sekali masih kelalaian para pekerja yang menganggap APD itu tidak terlalu penting. Padahal apapun pergerakannya di dalam lingkungan kerja tetap menggunakan alat pelindung diri. Kemudian budaya kerja positif, ya. Sekali lagi, jika kita bersikap selalu mematuhi SOP yang ada, selalu mematuhi peraturan yang ada, maka Ibu yakin tingkat efektivitas kerja juga meningkat, maka produktivitas kita juga meningkat. Dan timbal balik kepada Ibu, apa yang kalian rasakan terhadap materi yang Ibu berikan hari ini?
Ya, cukup kalian akan menuliskan atau menggambarkan emoji yang kalian rasakan terhadap materi Ibu hari ini. Silakan ke belakang. Emoji apa yang kalian bisa berikan kepada Ibu? Dalam hitungan ketiga nanti kita angkat emojinya bersama. Ibu berikan waktu 30 detik. Siap? 1, 2, 3. Iya, terima kasih ya anak-anakku. Terima kasih ya terhadap umpan balik Ibu hari ini. Ya, dengan berakhirnya materi hari ini, Ibu harap kalian bisa tetap mengaplikasikannya nanti ketika kalian di dunia pekerjaan. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas langsung atau lanjut tentang penerapan K3 ya di dalam lingkungan pekerjaan. Ya. Demikian pelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri dulu pelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.